Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu, sahabat-sahabatku yang disayangi Allah, sehat ya Bu? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita insyaallah sama-sama membahas tentang seni menegur dan memuji anak. Wah, kok dinamakan seni Bu Aisyah? Ya, ini sebuah seni sebetulnya. Kalau sebuah seni harusnya dilakukan dengan menyenangkan ya. Ya, baik. Sekarang pertanyaannya, perlukah menegur anak? Mana Bu? Perlu. Kalau apa? Kalau salah? Oh. Kalau ada orang lewat kita, hai hai, negur juga bukan? Kan dia nggak salah jalan tuh. Ya, jadi perlu kita menegur anak. Tapi ada seninya supaya anak-anak tidak tersinggung. Ya, kita berharap pada saat dia melakukan sesuatu yang menurut kita itu sebuah khilafan, kita ya perlu menegur. Tapi dengan sebuah seni agar anak-anak tidak tersinggung tetapi tersentuh. Ini kita sepakat dulu ya. Ya Bu? Iya. Tersinggung dan tersentuh pada hakikatnya sama, yaitu ya dipegang atau kena gini. Ya, maaf. Gini kan ini tersinggung juga kan kena nggak gelasnya? Kalau kita singgung, kalau kita sentuh kena juga. Cuman kalau tersinggung, kenanya itu goncangannya luar biasa. Tapi kalau tersentuh, ya dia tidak ada goncangan, lembut sekali. Ya Bu? Iya, baik. Sekarang, nih, saya sering lihat ibu-ibu menegur anaknya, tapi anaknya bingung. Apa salahku Bunda? Kenapa kamu menegur aku? Ya, jadi pertanyaannya adalah, sebetulnya sudahkah kita orang tua khususnya ibu ya memberikan informasi peraturan pada anak-anak? Misalnya, ya anak kita buang sampah tidak di tempat sampah, terus kita tegur kan? Masalahnya adalah kita sudah pernah kasih tahu belum? Nah, kalau buang sampah di tempat sampah. Kalau kita sudah pernah kasih tahu dan dia melakukan sebuah kekhilafan, itu dia terima kalau ditegur. Tapi kalau kita belum pernah kasih tahu, ya, kalau ditegur dia bingung, apa sih? Anak pulang jam 12 malam, kita tegur dia. Pertanyaannya adalah, apakah kita pernah beritahu mereka kalau pulang malam itu, ya, ibu minta paling malam jam 10 malam? Pernah Kak? Biasanya kita ya belum kasih tahu peraturannya, belum kasih tahu arahannya, ya anak sudah melakukan dan ya tidak sesuai dengan maunya kita, maka kita marah, bukan lagi menegur tapi marah. Jadi sekali lagi, supaya ya tips pertama agar anak-anak tersentuh bila kita menegur adalah beritahu dulu apa peraturan yang orang tuanya harapkan atau kehendaki. Sampai sini sepakat ya Bu? Iya. Ya. Misalnya, ya anak-anak misalnya pulang sekolah, bajunya udah keluar, bercak es krim di sini, ya, bercak saus di sini gitu. Kita marahin dia atau tegur dia, maksudnya menegur tapi jatuhnya malah marah. Ya. Kamu ini gimana sih? Kalau makan es krim, yang benar dong. Nah, anak-anak suka bingung tuh. Kenapa? Karena ibunya belum kasih tahu, nak, kalau makan es krim, ya supaya tidak tumpah, pakai mangkok misalnya begitu. Sampai sini bisa ditangkap maksud saya. Jadi kalau kita belum pernah kasih informasi peraturannya, ya, kemudian dia melakukan yang kita tidak sukai, wah berarti salah kita. Saya langsung bilang aja salah kita. Kenapa? Kita nggak kasih peraturannya, ya. Terus kapan dong Bu Aisyah kasih peraturan-peraturan itu? Nah kita lihat umur. Anak bangun tidur, ya selimut tidak dilipat. Ibu tegur mereka. Pertanyaannya, pernah nggak sebelumnya diajarkan, nak bangun tidur lipat selimut? Kalau belum pernah, ya kemudian kita langsung menegur, anak bingung sebetulnya apa sih ini? Saya salahnya apa gitu, ya?
Tapi juga lihat watak anak. Ada anak yang memang rapi, lipat selimutnya ujung ketemu ujung. Ada anak itu lipat selimutnya di ul-ul, tapi itu sudah lipat. Ya. Maka pertanyaannya lagi, ibu pernah kasih contoh tidak? Itu harus begitu kita tuh, ya. Seperti orang kalau bikin undang-undang gitu, orang melanggar kita nggak bisa, ya, nggak bisa hukum dia, mana undang-undangnya, gitu. Dulu orang pakai narkoba sebebas-bebasnya, kita mau hukum, padahal saya sudah kerja di narkoba, saya mau hukum nggak bisa, saya mau lapor nggak bisa. Kenapa? Undang-undang narkotika belum keluar saat itu, ya. Yang terbaru baru tahun 2009. Apabila kita melapor tetangga kita kena narkoba, kita lapor, kita diamankan. Kalau dulu karena belum ada undang-undangnya, kita lapor juga diajukan. Maka ya, kalau kita mau menegur ingat-ingat, saya udah kasih tahu belum ya? Saya sudah kasih tahu belum? Nah itu ya, makanya kita ya harus tetap ya paham. Jadi kita sudah pernah bilang belum? Berangkat sekolah jam berapa? Pernah bilang belum? Kalau nanti pulang sekolah ngapain dulu? Ya? Lagi. Kita sering terhadap anak ya berkata, maaf, kamu bodoh, kamu bandel, kamu nakal, kamu jorok, kamu pencuri, kamu pembohong, kamu penakut. Ini namanya membuat label. Labelnya label negatif. Ya? Anak kalau bilang kamu bodoh, itu langsung di otaknya tertanam, oh saya bodoh. Ya. Bu Aisyah, saya kan nggak bisa kasih tahu orang lain, tetangga-tetangga, siapa tahu tetangga-tetangga saya bilangin saya anak saya bodoh. Itu juga berbahaya. Tetapi paling berbahaya kalau ibu yang bilang. Kenapa? Anak langsung merekam. Kenapa? Karena kita yang melahirkan. Dan anak menganggap ibuku saja yang melahirkanku bilang aku bodoh. Ya? Kalau tetangga bilang kamu bodoh, dia masih bisa ya pulang ke rumah untuk berharap barang ibunya bilang tidak bodoh. Bunda, aku dibilang bodoh. Yang cilaka, bunda, aku lihat tetangga aku dibilang anak setan. Anak setan kamu, sering begitu. Ya, si anak berharap supaya anak ibunya bilang enggak anak sayang. Itu tetangga nggak tahu kalau kamu cerdas. Jadi seorang anak tuh selalu berharap, biarpun siapapun orang yang ngata-ngatain dia, tapi dia tetap berharap ibunya belain dia. Tetapi pada saat kita yang bicara itu, wah, hancur sudah, dia nggak punya pegangan lagi. Siapa lagi yang saya mau bilang? Ya. Sehingga nanti kalau maaf, khadimat kita atau mbaknya bilang enggak sayang, kamu cerdas, dia nggak percaya. Kenapa? Yang melahirkan saja bilang saya bodoh. Ya, ini bahaya sekali, kalimat ini bahaya. Tapi dia begitu, Bu Aisyah memang bodoh. Kata siapa? Ingat ya. Akhlak anak sama dengan akhlak ibu. Kalau kita bilang anak kita bodoh, berarti kita bodoh juga. Ibu mau dibilangin bodoh? Makanya bilang yang baik-baik sama anak. Kamu pintar, oh dalam hati kita juga pintar. Kamu cerdas, oh cerdas juga. Ya, kamu jujur, wah aku jujur juga. Ya, akhlak anak sama dengan akhlak ibu. Ya, ini. Jadi ini yang disebut label. Label itu membentuk citra diri. Itu yang bikin kadang-kadang, ya, itu anak biar tempatnya sekolahnya bagus, sebetulnya dia pintar, guru-guru merasa betul dia pintar, tapi kok nggak pernah bagus dia belajarnya, nggak pernah dapat nilai bagus. Kenapa? Ada hambatan. Kenapa? Karena ada label ini di dalam diri anak. Waisa sudah terlanjur. Ada yang pernah gitu Bu, terlanjur Bu? Punya anak lagi. Masih bisa Bu punya anak lagi? Kenapa? Karena lazim kita ibu-ibu Bu ya. Ibu waktu nikah umur berapa? Siapa yang menikah pada saat itu usianya antara 17 sampai 20 tahun? Angkat tangan. Masya Allah, cepatnya laku. Siapa yang menikah pada saat itu range-nya antara 21 tahun sampai 25? Oh, lebih banyak. 26 sampai 27. Masya Allah, di belakang ya, ada ya. 28, 30. Alhamdulillah, terima kasih mau jujur. Ibu, waktu kita nikah umur kita muda kan? Ilmu juga belum banyak-banyak amat kan? Makanya wajar keliru-keliru. Saya bilang sama suami saya, Mas, ya,
seandainya kamu nikahi saya umur saya 51 tahun ini, pasti kamu nggak pernah marah sama saya. Kenapa? Kamu menyunting seorang perempuan yang sudah agak lumayan pengertiannya. Tapi waktu kamu sunting saya, nikahi saya umur 23 tahun, ilmunya belum banyak. Punten kalau salah-salah dikit. Ya kan? Iya Bu. Siapa yang suaminya waktu menikah, suami ibu ya, range-nya antara 17 tahun sampai 20 tahun. Wih, suami ibu, ya Allah muda banget. Dapat di mana ibu? Luar biasa, Masya Allah. Siapa yang suaminya waktu menikah range-nya antara 21 sampai 25? Suaminya? Oke. Nah, 27 sampai 29, 30. Wah. Ada yang 35. Ibu, berarti waktu kita menikah suami kita masih muda juga kan? Ilmunya belum banyak juga kan? Wajar juga kalau dia nggak ngerti-ngerti kita. Ibu kalau kepengen ya waktu menikah dan suaminya mengerti tentang kita, menikahlah dengan anak suami umur 40 tahun. Mau ibu? Ibu 20 tahun. Supaya ibu dapat laki-laki matang yang faham tentang kita, ya, nggak nyuruh apa-apa, nggak marah apa-apa, ya, menikahlah usia 40 tahun ke atas. Mau Bu? Coba kita ulang, mau? Nggak mau, kan matang Bu, banyak ilmunya. 40 tahun dibanding tadi suami ibu punten Bu, tadi umur berapa ibu suami ibu waktu nikah? 20, ibu umur berapa? Tuh, ibu 25. Oh, lebih matang ibu ya? Oh. Ini bagaikan fenomena Siti Khadijah radhiyallahu anha, Masya Allah. Makanya Rasulullah pada saat menikah dengan Siti Khadijah, beliau seorang istri yang sangat bijaksana. Kenapa? Usianya memang sudah 40 tahun. Paham ya? Iya. Jadi kalau kita menikah, memang mau menikahnya dengan seorang laki-laki yang memang umurnya muda, itu ilmunya belum banyak Bu. Jadi wajar dong kalau kita kelas-kelas dikit. Ya? Iya, Rumil aja baru tahun berapa itu dibikin taklim-taklim yang sebanyak-banyaknya ini, televisi yang banyak tausiahnya, media sosial yang banyak tausiahnya baru-baru sekarang. Ya? Iya. Jadi saya bilang sama suami saya minta maaf ya karena kamu menikahi saya umur 23 tahun yang masih unyu-unyu gitu. Ilmunya juga unyu-unyu. Ya. Untungnya waktu kita menikah kita pakai pegangan ya perjanjian. Apa? Kalau ada apa-apa, kalau kita bertengkar kembalinya ke Al-Quran, Al-Hadis, kan gitu. Untungnya gitu tuh. Sampai sini bisa paham Bu? Jadi kalau ibu ada kemarin-kemarin ya hilaf karena begini, maafkan diri ibu dulu. Maafkan ibu dulu. Kapan kita selalu menyalahkan kita? Ini memang salah aku. Anak-anak begitu salah aku. Wow, hati-hati. Lama-lama kita sakit. Ya? Ya. Tolong ganti rasa bersalah ibu dengan rasa kurang. Rasa bersalah diganti rasa kurang. Kalau kurang, gelas ini kurang air, bisa ditambah? Gelas ini salah air, susah diganti, malu mintanya. Ya, jadi ganti rasa bersalah itu dengan rasa kurang. Kenapa? Kalau ibu merasa menyalahkan diri sendiri, menyalahkan nanti sakit. Lama-lama yang paling bahaya menyalahkan Allah. Kenapa Allah jodohkan saya dengan manusia ini? Kenapa Allah kasih anak saya yang begini? Itu bahayanya rasa bersalah. Kalau rasa kurang, kita bisa tambah. Ya ini salah satunya ikhtiar kita ke sini adalah menambah rasa kurang tadi. Boleh ya Bu? Ganti rasa bersalah dengan rasa ya, ini alhamdulillah saya berjumpa ibu-ibu yang keluarga baik-baik. Setiap hari saya berjumpa ibu-ibu yang Masya Allah keluarganya kena korban narkoba. Itu rasa bersalahnya lebih dalam lagi Bu. Tapi semakin ibu itu rasa bersalah, anaknya nggak tertolong. Makanya nomor satu caranya adalah ganti rasa bersalah dengan rasa kurang. Karena kurang bisa ditambah. Sepakat dulu? Maafkan diri dulu semuanya. Ya Allah, saya maafkan diriku. Ayo ngomong semuanya. Ya Allah, saya maafkan diriku. Baru bilang, ya Allah, maafkan aku. Ya, ibu harus maafin diri ibu. Baik itu perilaku anak maupun perilaku suami. Ya, kenapa? Bukan apa-apa. Kita menikah dengan usia yang sama-sama muda. Maka dalam perjalanan hidup memang rumah tangga ini luar biasa. Rumah tangga ini mengajarkan kita banyak hal.
mengajarkan kesabaran, betul Bu? Mengajarkan toleransi, ya, mengajarkan pengendalian diri. Kita belajar Bu, belajar, ya. Tapi kok susah amat? Nah, kalau kita rajin belajar kayak gini, insya Allah lulus. Allah itu maha guru, ya. Guru biasa saja, kalau muridnya rajin belajar, ya, ujiannya lulus. Kalau ujiannya nggak terlalu bagus, tapi karena muridnya rajin belajar, itu ada toleransi dari guru. Naikkan sedikit lah. Yang tadinya 7 jadi 7 plus. Tadinya 8, 18. Allah itu maha guru. Jadi Allah melihat kita yang selalu belajar. Saya juga sampai detik ini belajar. Ya, lagi belajar lagi bagaimana kalau nanti menghadapi anak mantu. Sekarang anak sudah besar-besar kan? Udah selamat tuh ya. Bagaimana menghadapi anak mantu? Bagaimana menghadapi besan? Itu lagi setelah selesai, belum lagi ada cucu. Bagaimana menghadapi cucu? Ya Allah, ya. Jadi harus belajar terus-terusan. Ya, sepakat ya Bu? Maafkan diri dulu. Ganti rasa bersalah dengan rasa kurang, ya. Apa bahayanya rasa bersalah? Buat diri kita sah. Dan yang paling parah, menyalahkan Allah. Itu parah itu. Ya, ya, baik. Saya Bu, saya mohon izin ini selalu kasih lihat gambar ini, ya, karena ini yang ada di tubuh kita. Ini tuh bekerja luar biasa, bahkan bekerja keras. Apa sistem saraf? Dia membawa pesan, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dibicarakan, apa yang dipikirkan. Maka kalau seorang anak ibunya bilang kamu bodoh, itu langsung dia dengar di kupingnya, itu jalan di sini. Kamu bodoh, kamu bodoh, kamu bodoh, kamu bodoh, kamu bodoh, kamu bodoh. Ya, kemudian terekam juga di otaknya. Ya, kamu ini pemalas, pemalas. Sehingga kapan suatu ketika nanti, suatu dia besar, mungkin dia masuk sebuah perusahaan yang membuat sebuah training, ya, untuk motivasi karyawan, dia masuk di situ. Sudah diajarkan kamu supaya ya semangat begini. Ilmunya dimasuk di otak sini. Tapi memori karena ibunya bilang kamu pemalas, itu melekat di otak dan melekat di sel-sel otot tubuh. Maka ini anak udah tahu sih caranya supaya semangat, tapi kok badan berat banget ya melakukannya. Ya, udah tahu sih. Rupanya kalau kita supaya semangat, ya, kita membuat sebuat planning misalnya, itu membuat bikin semangat. Tapi nggak bisa dikerjakan karena badannya berat. Ya, kenapa? Omongan-omongan, label-label itu masuk di dalam sel otot tubuh. Ini yang sering sekali memberatkan. Ya, mungkin kita juga Bu. Apalagi kita nih. Ibu yang lahir tahun 60-an ada? Angkat tangan yang tahun 60-an kayak sama saya. Nah, masih angkat tangan. Saya mau lihat masih teman-teman saya masih banyak nggak? Oh, alhamdulillah. Apalagi yang lahir tahun 60-an, yang lahir 70-an? Alhamdulillah. Yang 80 agak aman tuh. Sudah generasi milenial. Yang 60 sama 70 tuh lahirnya tahun segitu, itu punya anak bingung bagaimana mendidiknya. Kenapa? Karena orang tuanya pola asuh kolonial, anaknya milenial. Ibu bingung. Ibu nggak bisa pakai pola asuh kolonial Belanda ke anak milenial. Suruh tidur siang, mana bisa? Nah, sekolahnya sampai sore. Suruh duduk manis, dengar guru begini, kayak zaman kita, tangan ke atas, tangan ke depan kan gitu, tangan dilipat, duduk yang rapi. Ini pola asuh kolonial. Belanda dulu sadis banget, ya, sadis banget, galak banget. Makanya orang tua kita pakai pola asuhnya si kolonial itu, ya, gitu begini. Sekarang mana bisa anak begini? Dia dengar guru sambil begini. Ada yang dengar guru begini nih. Ada sekarang. Ada lagi yang gayanya matanya nggak ke guru, telinganya ke guru. Kenapa? Karena gaya belajarnya telinga, auditori, jadi telinganya yang ke sana. Kalau yang matanya ke sini, melihat guru itu gaya belajar ya visual. Kalau guru nggak paham, kita anak muridnya begini nih, wah dilempar tuh sama penghapus papan tuh. Oi, padahal telinganya ke sana. Zaman dulu kapur Bu, sekarang spidol. Wah. Tapi nggak berani guru sekarang ya, langsung viral. Ya Allah Bu, ini makanya kesian yang lahir tahun 60 sama 70. Udah orang tuanya pola asuhnya kolonial, gurunya kolonial juga. Nggak potong kuku aja dicubit. Masya Allah. Sahabat tuh.
Baca ngaji abatasa nggak bisa sahabat loh Bu. Tapi masalahnya anak kita anak milenial. Kita nggak bisa pakai itu lagi. Bisa kacau balau anak kita kalau kita pakai itu. Ya. Kadang-kadang kita gemes sama tuh anak ya. Kalau gue begini gue dijubit. Dia kita, ya sayang. Maka saya memaklumi ya, dengan sangat-sangat memahfumi lagi, memahami bila pada saat kita mendidik anak ada kekeliruan-kekeliruan. Kenapa? Pola asuh kita beda. Ya, makanya setiap kita tahu terus oh itu saya keliru, langsung ya Allah, saya maafkan diriku ya Allah. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Berikutnya kita maafkan dia. Dan berikutnya lagi kita minta maaf sama anak. Ini yang agak-agak susah nih. Oke. Pertama, kita maafkan diri sendiri. Kedua, kita mohon maaf sama Allah. Ketiga, kita maafkan anak kita. Keempat, kita minta maaf sama iya. Kok gitu Bu Aisyah? Bukannya nanti tuh anak ngelunjak? Enggak Bu. Anak melihat ibunya sempat hilaf, kemudian dia minta maaf sama anaknya dengan kalimat, "Nak, Bunda minta maaf." Ya, bukan maafin Bunda ya Nak. Kayaknya sama tapi itu beda, nggak enak. Bunda minta maaf ya Nak. Maafin Bunda ya Nak. Enak yang mana? Bunda minta maaf. Ya, apa yang didapat oleh anak itu? Anak itu ya merekam adalah ya Allah ya dalam hati itu, walaupun dia tidak ucapkan. Ibuku saja yang melahirkan aku, dia ada khilaf, dia minta maaf sama aku. Maka aku pun nanti juga begitu. Nanti tapi ya direkam dulu. Enggak ngelunjak, tenang aja. Karena banyak berapa ibu-ibu yang saya tanya, kenapa ibu tidak lembut sama anak? Nanti dia ngelunjak Bu Aisyah. Enggak. Anak ngelunjak. Enggak ngelunjak. Karena kita ngomong nanti dia ngelunjak, maka jalan. Nanti dia ngelunjak. Jadi gara-gara omongan kita. Ibu, anak makan es krim sakit nggak? Enggak. Gara-gara ibunya bilang nanti sakit. Nah. Zaman kolonial gitu, kita main hujan-hujanan, nanti sakit. Oh sakit, bukan karena hujannya, omongan ibunya masuk di telinganya bilang nanti sakit. Jadi sekarang waktu anak saya main hujan-hujanan, sehat nak, main hujan, sehat nak, sehat ya Allah, sehat. Kenapa? Omongan kita masuk di telinga anak, jalan di badan. Ya, dia jalan di badan. Terus dilihat ibunya gembira lihat anaknya main hujan. Sehat. Maka pesan di telinga dengan pesan di mata sama. 2 kali jalan ini di sistem saraf membuat badan ini betul-betul sehat. Tapi kalau dia dengar cuman kita suruh main hujan nanti sehat, tapi mata dia lihat kita melotot. Main sana biar sehat, main. Itu yang keliru. Ibu bilang dia sehat, dia telinganya dengar, tapi matanya lihat ibu begitu. Maka pesan yang pertama akan dihilangkan dengan pesan yang lewat mata. Kan gitu. Main terus. Ibu, kalau kita gitu jelek kali, Bu. Saya sering itu kalau di rumah suka buka-buka YouTube-nya, lihat gaya saya begitu, ya Allah jeleknya. ya ini dia jalan. Jadi bagaimana? Itu juga kalimat-kalimat yang baik harus didengarkan pada mereka. Ya, iya. Jadi setiap kita mau bicara, ya, ibu diam dulu sebentar. Tapi ini baik ngomongnya, baik nggak ya ngomongnya ya gitu. Ya, lagi makan es krim, kita mau ngomong, mau bilang gini, jangan banyak-banyak, nanti sakit. Mau bilang gitu kan? Bilang gitu kan? Tapi nggak boleh. Nanti sakit betulan, ya Allah. Jadi setiap mau ngomong, diam dulu. Iya, diam dulu, sampaikan. Enak nak, enak Bunda. Ya insya Allah banyak manfaatnya ya es krim itu. Sadap. Itu nggak cuma sama anak, sama suami juga begitu. Ya, kemarin suami saya tuh lagi seneng-senengnya naik motor gede. Itulah laki-laki ya.
Itulah laki-laki, senang benda. Ya, senang benda. Otak laki-laki itu otak benda. Jadi ibu nggak usah tersinggung kalau suaminya bangun pagi habis sholat subuh dia lebih senang lihat motornya dibanding muka istrinya. Memang laki-laki otak benda. Di usianya yang 57 ini dia memang senang naik motor gede. Jalanlah naik motor gede, nggak pakai mobil kan. Setiap malam di rumah, setiap sampai di rumah pegel badannya. Pengen nih ngomong nih, pengen banget nih ngomong nih. Hah? Makanya naik motor terus. Pengennya gitu, Bu. Pengennya gitu. Udah hampir keluar tuh. Langsung istighfar, astagfirullahaladzim. 9 kali, Bu tuh. Astagfirullahaladzim. Nggak tahu mau ngomong apa, nggak ada ide itu. Tapi kalau ibu belum ada ide, istighfar aja tuh, astagfirullahaladzim. Di istighfar menjelang ke-9 ada ide cara ngomongnya. Ya, capek ayah? Iya. Oh, anginnya banyak di luar ya? Cialah. Pengennya tuh keluar yang begitu. Makanya udah tua masih naik motor gede, pengennya gitu. Tapi buat apa? Ya, suami akan menjauh. Ya, karena surat Ali Imran 159 kan kita disuruh lemah lembut kan. Kalau enggak dia menjauh, itu bukan buat anak aja, buat suami juga. Ya, untuk itu tadi dengan istighfar, ya, insya Allah nanti akan ada ilham dari Allah. Ibu juga nggak usah bingung-bingung. Jadi saya harus ngomong apa, Bu Aisyah? Pernah ada ibu-ibu saya ajarkan begini, dia datangi saya, dokter, coba dokter bikinkan kamus-kamus yang kita bisa pakai. Buat apa, Bu? Bahaya nanti kalau ibu nggak bawa kamusnya ada di rumah. Padahal di jalan lagi ngomong sama anak, aduh, kamus ketinggalan. Ibu, istighfar saja. Karena Allah berfirman di Ali Imran 159, maka karena rahmat Allah engkau berlemah lembut pada mereka. Itu rahmatnya Allah, jadi minta aja langsung. Astagfirullah ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rasanya ibu belum bisa ngomong, astagfirullah, terus saja terus. Nanti Allah akan bukakan, Allah akan beri hidayah. Lewat mana? Pori-pori kepala kita. Ya, jadi di bawah kulit kepala kita itu ada pori-pori, tapi yang bukan pori-pori mengeluarkan minyak. Kan kepala kita ada minyaknya juga kan? Kulit kita ada minyaknya juga kan? Coba ibu jilat sedikit, asin. Nah itu pori-porinya mengeluarkan garam. Nah ada sinyal yang keluar dari pori-pori tubuh, itu yang di bawah kulit, di bawah kulit kepala. Itu lubang-lubang, lubang cahaya. Pada saat kita minta, ya Allah, astagfirullah ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah, saya mau ngomong sama suamiku, ya Allah, astagfirullah. Itu Allah kasih ya, nanti lewat ya pori-pori atau cakra, istilahnya cakra kepala kita, tersusun kata-kata. Ya, saya kadang-kadang bangga sama diri sendiri. Kok bisa ngomong kayak gitu? Tadinya nggak ngomong kayak gitu, bisa ya? Ya, dan itulah rahmat Allah yang turun. Jadi memang harus istri sama suami, pengennya mau yang langsung-langsung aja ya. Tapi karena minta maka rahmat Allah turun. Sepakat ya Bu? Karena apa yang kita ucapkan dia jalan. Dan kita juga waktu itu juga kita sudah pernah lakukan ya. Kalau memang ibu ya, kita niat menjadi ibu yang bijaksana, itu ibu harus sering sebut. Karena dia akan jalan. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, dengan izinmu ya Allah. Ini mulut kita ngomong ya, saya ibu bijaksana. Dia jalan, saya ibu bijaksana, saya ibu bijaksana, saya ibu bijaksana, saya ibu bijaksana. Kapan ngomongnya Bu Aisyah? Paling asik habis sholat. Kenapa? Kita habis sholat itu rileks sekali otot-otot dan sistem saraf ini tidak terjepit karena rileksnya otot. Ya, ibu coba deh. Jari kirinya begini tangannya. Ya gini ya. Ini perlambangan seolah-olah ini pembuluh darah, pembuluh saraf dan pembuluh limfe. Ya. Nah, teman sejawatku Mbak Yanti langsung ngerti sekali. Ini sistem saraf ini dia jalan di antara otot. Sekarang tangan kanannya. Seolah-olah ini otot ya. Ini jalan di antara otot. Pegang ini. Sekarang tekan. Tekan. Ini melambangkan kalau kita tegang. Sistem 3 itu tertekan. Ya. Kalau kita tegang itu kita nggak jadi cepat sakit. Kenapa? Pembuluh darah tertekan, sistem saraf tertekan, pembuluh limfe tertekan. Dan sekarang kita rilekskan, tarik nafas panjang, buang, pelan-pelan tangannya rilekskan rilekskan yang kanan. Rasa nggak itu ada jalan Bu? Shhh.
habis sholat kita, salah satu manfaat dari jutaan manfaat sholat adalah untuk otot, merilekskan otot sehingga sistem saraf tidak tertekan. Pada saat itu ibu berdoa, minta segalanya pada Allah, dia jalan ibadah. Termasuk kita doa, niatkan, ya Allah dengan izinmu ya Allah, saya ibu bijaksana, saya istri soleha. Kalau istri soleha, saya suka tambah, saya istri soleha, satu-satunya wanita yang dia lihat cantik, semok, semuanya disebut. Ya, mumpung kan ngomong sama tubuh kan, bisa ya Bu? Ayo kita niat yuk. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dengan izinmu ya Allah, saya ibu bijaksana. Nah sekarang terserah ibu, ada yang bunda, ada yang mama, ada yang umi ya. Masing-masing ngomong tentang dirinya ya. Ya biar heboh ruangan ini ya. Ya yuk bismillahirrahmanirrahim. Dengan izinmu ya Allah, saya ibu. Masing-masing ya, saya ibu bijaksana. Masing-masing nama yang panggilannya ibu ya. Kalau saya anak saya panggilnya ibu ya. Sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Prianto saja banyak namanya Prianto. Kalau saya bilang seperti apa dilihat cantik oleh suamiku Prianto, wah semua yang Prianto nanti melihat cantik pada saya. Ya, maka harus detil sebutnya. Ya Bu, itu harus sering-sering. Innamal a'malu binniyat. Amal, perilaku kita, aktiviti kita nanti sebagai ibu bijaksana harus diomongin. Nggak bakal jadi ibu bijaksana kalau kita nggak bicarakan. Ya, nggak bakal. Anak saya juga saya suruh, nah ucapkan. Ya Bu, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Dengan izinmu ya Allah, dengan izinmu ya Allah, saya anak yang bakti, anak yang berbakti. Supaya dia juga melakukan itu. Saya anak cerdas, ya. Dan kita pikirkan. Inilah makanya ada istilah neuro parenting skill, keterampilan orang tua yang berbasis kerja sistem saraf. Kan enak kok. Itulah makanya kita disuruh ngomong yang baik-baik. Jalan di badan. Ya Allah, luar biasa ya, jalan terus di badan. Ya. Sampai sini bisa sepakat ya Bu? Iya. Ibu juga mau cantik? Selalu doa cantik. Sebagaimana sudah diajarkan ya, ada kalimat-kalimat doa cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bercermin Bu, Allahumma kama hasanta halqi wa hasin qulubi. Saya suka tambah lagi. Ya Allah, semakin kencang. Lumayanlah 50 tahun makin kencang. Tapi nggak boleh bandingkan dengan umur 17 tahun. Paling tidak di antara 50 tahun, lumayanlah. Bandingkan dengan sebaya. Saya kok udah ngomong semakin kencang tapi kok nggak kayak anak 17 tahun. Oh, itu kebangetan. Karena sistem saraf ini akan ngomong. Ibu juga sakit, ya kan? Bicara begitu. Pengalaman saya pribadi awal 2016 kena light stroke, ya. Karena bandel juga, udah tahu hipertensi nggak minum obat. Ya itu namanya test power. Allah marah itu. Kirinya nggak bisa jalan, Allah. Untung masya Allah Allah sudah ya kasih sedikit ilmu tentang bagaimana kerja sistem saraf. Saya bicara sama kaki saya, minta maaf, wahai kaki, saya minta maaf ya. Lupa minum obat. Berapa lama lupanya? 2 minggu. Itu mah bukan lupa. Itu mah sengaja. Waduh, ya minta maaf. Terus bujuk-bujuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dong kaki, kita jalan lagi yuk. Yuk jalan yuk. Kamu senang kan jalan-jalan? Saya sempat 3 bulan pakai kursi roda. Seminar pun pakai kursi roda. Ya, tetapi di situ diuji juga. Saya mau nggak bicara sama diri saya. Ya Allah, dengan izinmu ya Allah, semakin sehat walafiat, semakin sehat. Alhamdulillah, langsung bisa jalan lagi gitu. Memang pakai fisioterapi, tapi kalau ibu nggak bilang, itu lama sepulihnya. Ya, malah waktu itu suami saya dia takut saya betul-betul nggak bisa jalan lagi. Ya, cuman saya alhamdulillah karena memang Islam suruh ajarkan berbaik sangka pada Allah, dan kemudian neuroscience mengatakan mau bicara sama dirimu, terutama mau tidur, bicara sama dirimu. Apa yang kamu mau bilang sama dirimu? Ya, saya punya berat badan ideal, sehat walafiat. Ibu mau begitu? Ngomong. Tapi kalau nggak turun-turun berarti idealnya ibu segitu. Saya ngomong begitu, alhamdulillah turun, berarti idealnya masih ada turun di bawah gitu ya. Kalau nggak turun-turun emang segitu. Ya, saya udah mentok nih 67, badan ideal saya begini, ibu 5 anak. Ya sudah, ya. Nah, itu harus diucapkan seperti itu ya. Setuju ya, Bu?
Gampang kan? Gampang. Allah sudah ajarkan sesuatu yang gampang, hanya memang baru ditemukan misterinya. Apa? Ditemukan bahwa sistem saraf ini membawa pesan. Dulu ya, ilmuwan mengatakan sistem saraf ini hanya dipikir untuk gerakan otot. Tapi kan gerakan otot ini perintah kita. Bu, sekarang saya minta kepalkan tangan kanannya masing-masing. Sekarang, kepalkan tangan kanannya. Oke, angkat. Nah, kenapa ibu mau? Lah kan disuruh. Karena disuruh, ibu dengar kan? Maka pesannya jalan, kepalkan tangan kanan sekarang, kepalkan tangan sekarang. Waktu ibu lihat saya angkat, pesan angkat itu jalan di mata. Kemudian saya ngomong juga, angkat 2 kali. Maka cepat banget ibu angkatnya tuh, Bu. Ya, berarti sistem saraf ibu bagus. Yang lambat angkatnya, segera cari ahli saraf. Pasti kurang makan kacang hijau itu. Nah, dalam berniat juga, ibu nggak perlu sebutkan Bismillah ya Allah, dengan izinmu ya Allah, saya akan menjadi ibu bijaksana. Kelamaan, udah akan menjadi. Otak nggak ngerti. Ya, saya kasih ilustrasi ya. Tahu Abu Nuwas ya, pernah saya cerita juga di satu masjid ya. Abu Nuwas tahu? Seorang filosof, ya, seorang sufi yang luar biasa. Suatu ketika dia bikin pengumuman di Baghdad, Abu Nuwas akan terbang. Datang loh orang, karena waktu itu belum ada permadani terbang, belum ada pesawat. Datang orang. Abu Nuwas pakai jubah, dia naik di menara istana. Yang lain nunggu dari bawah gini. Dia pakai jubah begini nih gayanya nih. Pura-pura Abu Nuwas. Tungguin 5 menit. Tungguin setengah jam. Tungguin 1 jam, tungguin 2 jam, 4 jam, 5 jam. Lama-lama orang pergi. Ada yang berani, dia katakan begini, Abu Nuwas, ente bahlul. Kata Abu Nuwas, kenapa ente bahlul? Ente bilang ente akan terbang, ente nggak terbang-terbang. Kata Abu Nuwas, akan terbang kan bukan begini kan? Ini akan terbang bukan nih? Iya, akan kan? Akan terbang kan? Masa 5 jam begini nggak puas lihat? Namanya akan terbang beda dengan saya terbang. Saya ibu bijaksana beda dengan saya ingin akan menjadi. Lama. Makanya saya diet beda dengan saya pengen diet. Maka pengen aja sih Bu. Otak nggak paham future tense untuk sebuah niat. Harus langsung present tense kalimatnya. Sebagaimana Allah juga ajarkan dalam niat. Contoh paling gampang niat sholat. Usolli fardhu zuhri. Saya sholat zuhur. Usolli itu bukan saya akan sholat, bukan. Saya sholat itu. Kalau pakai akan bahasa Arabnya itu pakai sa usolli. Saya akan, kan garis zuhur. Usolli fardhu. Belum sholat tadi itu kan? Tapi kita harus bilang saya sholat zuhur. Nawaitu shaum, saya niat puasa. Niat itu bukan akan ya, niat itu menyengajakan puasa. Saya niat ibu bijaksana. Niat itu bukan menjadi atau mau atau pengen. Ya, menyengajakan, sengaja. Sampai sini bisa paham ya Bu? Jadi kalau ibu berniat, ya, hilangkan itu ingin, pengen, akan, bila mana. Gak usah. Seandainya aku ibu bijaksana, apa? Ibu mau bijaksana, bilang ibu bijaksana. Ya, kalau ibu bilang ada kalimat ingin akan, ingat cerita Abu Nuwas tadi. 5 jam nggak terbang-terbang karena akan terbang. Paham ya? Iya, beda. Masa akan terbang dikasih lihat 5 jam. Ya, baik sekarang. Ya, bedakan perilaku dengan pelaku. Ya, ini pelaku. Anak kita cerdas nggak Bu? Cerdas. Ya, saya belum lihat buktinya Bu Aisyah. Nggak usah lihat bukti, ngomong aja dulu. Anak ibu jujur. Tapi kenapa dia berbohong? Mungkin ibu suka lupa bilang, kamu bohong ya? Kamu bohong ya? Kamu bohong ya? Padahal sesungguhnya anak-anak tuh pada saat itu sedang tidak berbohong. Dia sedang negosiasi. Ya, Bun, aku pulang cepat. Ya, kenapa? Nggak tahu aku pulang cepat. Guru-guru sedang rapat. Kamu bohong ya? Hati-hati. Kamu bohong ya? Belum apa-apa, kamu bohong ya? Padahal tuh anak emang benar. Lama-lama anak males. Kamu bohong ya? Apa dia bilang? Iya. Kenapa? Udah males. Kenapa? Bilang enggak juga? Pasti kamu bohong. Ya. Kamu bohong ya? Enggak Bunda. Pasti bohong. Supaya susah daripada susah bilang iya aja.
Kita yang kapok-kapok, hah? Dia benar bohong. Oh. Jadi kita sering melabel, padahal anak kita cerdas. Anak kita soleh nggak, Bu? Soleh. Orang ibunya soleha begini. Mau datang ke sini aja tuh tanda-tanda kesolehan. Iya. Ya. Anak kita jujur nggak, Bu? Jujur, orang ibu jujur. Makanya kalau anak kita bilang, Bunda, aku nggak suka sama Bunda, itu jujur. Kita dulu mah jujur karena pola asuh kolonial nggak bisa. Tentara Indonesia atau orang-orang Indonesia mana boleh sama Belanda jujur, mana boleh. Makanya pola asuh orang tua kita sama kita juga gitu. Kita mau bilang nggak suka sama ayah kita, kita diem aja. Karena generasi tertutup. Sekarang kalau ada anak kita jujur, Bun, bajunya jelek tuh Bun. Ya Allah, jujur banget. Karena itu generasi jujur, ya Bun. Karena ibu jujur, cuman dulu terpendam. Ya. Nah, namun karena hilaf, lupa, penasaran, coba-coba, terpengaruh teman, maka suatu kali, sehingga suatu kali ya tidak mengerjakan PR, ambil uang ibu tanpa izin, baca komik jorok, simpan foto artis, berbohong, berkelahi, melawan, ya. Ini perilaku. Ini yang perlu ditegur. Anak kita tetap ini pelakunya. Pelaku tetap baik sampai kapanpun, dihargai dan dipuji. Ya Bu? Makanya kalau kita bilang kamu pembohong, berarti kita merusak pelaku. Tapi kalau perilaku, nak, kayaknya kamu bohong sama Bunda. Itu menegur perilaku. Kamu pembohong, itu kita ya ngancurin pelaku. Itu di belakang ada adik saya ya. Ya, kamu ya pemalas. Ya. Nah, itu kita singgung pelakunya itu. Padahal itu anak kita ini. Suatu kali anak-anak yang ngerjain PR boleh nggak Bu? Orang capek. Pulang sekolah jam 4, suruh bimbel lagi. Habis itu nanti habis maghrib bimbel lagi. Sampai rumah jam 9, ada PR, udah begini. Itu bukan malas. Suatu ketika dia capek atau lupa karena kecapean, tertidur, lupa. Pagi-pagi panik, ya Allah ibu PR aku. Ibu yang paham, dia langsung ya ingat dia sebetulnya cerdas, sebetulnya rajin, hanya karena lupa. Maka kita bantuin. Mana nak, apa yang bisa ibu bantu? Coba lihat nak, bisa ibu? Enggak. Aja pelajaran anak sekarang mana bisa kita Bu? Yang penting ada ikhtiar. Mana nak, udah tahu nggak bisa, tapi bikin bahagia anak. Ya mana bisa, aduh pelajaran anak saya nih. Udah deh langsung. Dan nggak usah banding-bandingin. Bunda dulu, ya elah. Mama dulu, iya dulu. Pelajarannya nggak sesusah ini. Sekarang betul-betul analisa dan sintesa. Ya, iya. Banyak kita nggak paham. Pada saat anak tergopoh-gopoh bilang, aduh PR aku Bunda, PR aku. Kamu nih pemalas ya. Makanya sebelum tidur lihat dulu, orang lagi kecapean. Suatu ketika, ini kan sehingga suatu kali dia ambil uang kita di dompet kita. Itu yang ditegur perilakunya. Sayang kok ambil uang? Tadi aku beli es krim ibu lama di kamar mandi 2 jam. Jadi aku ambil aja. Iya nggak? Suatu ketika kondisinya, ya kita juga lagi bebenah, udah keramas cuci kamar mandi 2 jam lah. Dia ambil uang di tas kita. Yang kita tegur, nah kalau lain kali ketok aja ibu ya. Kalau mau ambil uang bilang, Bu, aku ambil uang ya. Itu yang ditegur. Ya. Tapi kalau kita langsung, kamu ini dasar ya pencuri. Serem amat. Ini pelaku ini akan tertoreh. Ya. Itu sampai ibunya yang bilang saya pencuri. Waduh kacau. Ya. Sampai sini bisa diterima Bu bedanya pelaku dan perilaku ya. Ya. Nih, harus bedakan antara pribadi anak dengan pelakunya. Kalau perilaku bisa saja salah, tapi pribadi anak tetap senantiasa baik. Pribadi atau pelaku. Yang senantiasa baik yang mana Bu? Pelakunya. Yang perlu ditegur? Perilakunya. Itu bedanya ya? Ya. Kalau kita menegur pakai awalan pemalas, penjahat, pencuri, itu yang tersinggung adalah pelakunya atau pribadinya. Ya. Nih kan? Dasar anak nakal, selalu kamu rebut mainan adikmu. Dasar anak nakal, pakai dasar lagi. Bu, itu dasarnya anaknya ibu loh.
selnya dari ibu. Dasar, udah pakai dasar lagi. Astagfirullahaladzim. Sudah, ini dulu zaman pola asuh kolonial memang sering seperti ini. Sekarang kita berubah. Ya, berubah ya. Kamu ini pemalas, mengerjakan PR dari tadi belum selesai juga. Waduh. Itu gara-gara kamu sok tahu. Semestinya tanya dulu. Wih, itu tersinggung loh anak tuh. Dibilangin sok tahu lagi, ya. Itu bedakan. Kalau perilaku, sayang, kalau kamu merebut mainan adik, dia bisa marah. Memang sih di sini ada ikhtiar yang luar biasa untuk bicara menegur perilaku. Kalau ini kan rasanya kayaknya plong banget ya. Dasar, anak nakal, kan selalu kamu rebut mainan adikmu. Itu kayaknya plong banget ya. Pung. Kalau ini memang perlu ikhtiar. Tetapi inilah yang bikin kita masuk surga. Belum lagi surga akhirat, surga dunia kita sudah dapat. Aman Bu, rumah kita kayak jannah itu. Ya, jangan sampai anak kita mau pulang takut. Ntar emak gue ngomong apa lagi nih? Ntar gue disuruh apa lagi nih? Baik, sekarang gimana menegur? Ada teknik yang sangat efektif dan saya pakai ini sejak anak-anak kecil. Namanya teguran 1 menit. Negur perilaku Bu, nggak usah lama-lama. 1 menit saja. Itu pun dibagi. Setengah menit tegur perilaku yang keliru, setengah menit puji perilaku anak sebagai perilaku yang baik. Nah loh, kita biasanya gimana sama anak? Kamu ini ya pulang terlambat ya, bunda minta kamu jangan lagi terlambat ya. Dengar, sekali lagi bunda bilang kamu jangan lagi terlambat. Udah, sekali lagi udah setengah jam. Sekali berkali-kali. Itu nanti memori di otak anak akan terekam sehingga anak ya dapat label. Sebetulnya dia cerdas, tapi kita bilang selalu kamu ya pemalas, jadi pemalas betul. Nah, terekam di kepala. Walaupun hari ini ibu tidak bilangin lagi dia pemalas, tapi sudah terekam. Dia jalan terus. Rekaman di otak jalan terus lewat sistem saraf. Kalimat itu kita sampaikan pada anak usia 3 tahun, apalagi. Itu lagi golden period itu. Perkembangan otak dia nangkepnya. Kata ibunya, saya udah nggak pernah bilangin dia pemalas, kenapa dia pemalas? Rupanya omongan kita yang pertama itu sangat membekas. Itulah makanya kita minta yang ada ya, yang kita lakukan 4 tadi. Maafkan diri, ya, minta ampun, maafkan anak itu, dan juga kita minta maaf. 3 bisa, 1 agak berat. Tapi daripada anak kita memorinya tidak terhapus, ya, bahaya. Bisa hilang Bu Aisyah memori yang lalu? Enggak. Tapi bisa menipis. Paling anak kita jadinya gini, oh dulu ibu saya bilangin saya pemalas karena belum kerumil. Jadi dia tahu, oh setelah dia belajar jadi baik. Itu menjadi pembelajaran, tidak bakal hilang. Semua memori nggak bakal hilang Bu. Ibu pernah hilang nggak memori ibu-ibu? Maaf, satu ketika pernah, maaf zaman dulu kan dicubit ibunya. Masih ingat Bu? Nggak bisa hilang kan? Tapi ibu mau memaafkan kan? Karena ibu tahu, oh saya maafkan ibuku. Kenapa? Kolonial, ya. Pernah di damprat orang tua? Pernah dimarahin orang tua? Pulang terlambat dimarahin? Itu saya ingat terus itu. Tapi saya memaafkan. Kenapa? Oh karena kita belajar. Oh jadi pelajaran supaya nanti kita ke anak tidak lagi pakai cara itu. Itu jadi pembelajaran. Makanya semua memori nggak hilang, tetapi kita maafkan. Bu Aisyah, sebetulnya saya sudah memaafkan, tapi tidak bisa melupakan. Memang karena memori. Kalau ibu mau lupa ya peristiwa-peristiwa yang negatif, maka ibu akan lupa semuanya, termasuk lupa nama suami. Mau ibu? Mau? Mau begitu? Makanya memori tetap ada. Yang penting kita minta maaf, maafkan diri dulu. Kenapa? Kita pernah lakukan hilaf juga. Kenapa? Belum belajar. Ya, belum belajar. Ya. Maafkan diri, minta ampun sama Allah, maafkan anak kita, dan kita minta maaf sama anak. Ya, nah ini gimana pakainya Bu Aisyah? Saya dulu waktu anak-anak masih kecil, sengaja di ruang tengah rumah saya pasang jam besar. Suatu ketika Lanang anak saya yang pertama, bayangkan umur 5 tahun dia pulang terlambat, gara-gara main di warnet. Zaman dulu kan belum ada di rumah kan, 5 tahun loh, TK. Ya, oke. Dia datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lanang, tetap harus senyum ya, walaupun gemes kan. Nah, makanya pas saya udah tahu dia di pinggir di pagar itu udah tarik nafas. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, mohon lemah lembut. Tapi tetap harus ditegur. Lemah lembut itu bukan membiarkan ya, ditegur. Sini nak,
Sini nak berdiri. Ada jam di situ. Setengah menit pertama tegur perilakunya. Lanang, ibu marah, Lanang pulang terlambat. Ibu boleh tegur dan sampaikan pesan ibu. Kalimatnya, ibu marah. Yang marah siapa? Ibu. Kalau dia mah nggak marah, dia seneng. Banyak kita begini, kamu bikin ibu marah. Itu yang keliru. Itu orang tersinggung itu. Ya, Lanang, ibu marah karena kamu terlambat. Harusnya kamu nggak terlambat dong. Harusnya kan TK pulang jam 10. Ini kenapa jam 3 siang baru pulang? TK kan 5 tahun. Bayangin Bu, anak saya aja TK udah split. Ya, kan itu ditegur, ya. Dan kamu juga nggak bilang sama ibu. Nah, itu cuma setengah menit. Bayangkan tuh. Saya lihat tuh setengah menit. Masih mau ngomong udah setengah menit. Dan pada saat menegur setengah menit, kalau ibu marah, ibu boleh ekspresikan. Ya, waktu masih kecil saya nggak pakai ekspresi. Kalau udah besar waktu SMP, Lanang, oh pakai gerobak meja loh. Ibu nggak suka Lanang pulang terlambat. Tapi itu setengah menit tuh, ya. Apalagi Lanang nggak bilang sama ibu. Kamu tahu kan, ibu jadi takut. Wah, setengah menit. Habis itu nggak boleh marah udah. Dia nggak lihat. Kenapa? Peralihan antara menegur dan kemudian memuji itu susah, Bu. Bagaimana caranya habis marah ibu memuji? Maka harus istighfar. Mumpung anak nggak lihat karena dia nunduk. Tuh anak nunduk, pas dia nunduk, tuh anak nunduk kan? Astagfirullahaladzim. Sebab biasanya kamu kalau pulang sekolah selalu tepat pulang, nak. Dan kalau kamu pasti telepon ibu. Itu bagus, nak. Itu memuji. Karena dia selalu lakukan itu. Satu ketika dia tidak telepon saya dan pulang terlambat, kita tetap tegur perilakunya. Bisa paham, Bu? Setengah menit. Itu latihan. Alhamdulillah berhasil. Lanang udah berhasil, berarti adik-adiknya berhasil. Itu latihan. Makanya lihat jam. Udah harus muji nih. Ya. Biasanya kan gitu. Kelamaan 5 menit. Kelamaan. 1 menit aja. Itu efektif sekali. Sehingga dia belajar bahwa oh kalau saya mau pulang terlambat saya telepon. Ya. Tapi apa dia bilang? Lanang mau bicara apa, nak? Kasih waktu bicara. Ibu, tadi aku udah telepon ibu pakai telepon ibunya teman aku. Udah ngomongnya gitu kan, teman aku. Tapi ibu nggak angkat-angkat. Barangkali ibu lagi seminar. Oh iya ya. Karena pas saya lihat, oh iya ada miss call. Cuman nggak tahu ini nomor siapa. Ternyata ibu temannya. Berarti kan dia sudah melakukan hal yang sesuai prosedur. Kalau kita negurnya setengah menit kita nggak malu, Bu. Kalau ibu negurnya 5 menit atau 15 menit ibu malu. Ternyata iya udah telepon. Kalau setengah menit nggak malu. Oh astagfirullahaladzim, iya nak, ibu nggak angkat, ibu nggak tahu nak, ibu minta maaf ya. Langsung begitu, iya Bu. Jadi dia harus tahu hargai pribadi anak ini tetap positif. Karena dia biasanya nelpon. Tapi kenapa pada saat itu menurut saya tidak telepon, padahal sudah telepon. Kasihan kan? Coba kalau nggak dikasih 1 menit ini. Lanang, kenapa kamu terlambat? Selalu terlambat, bikin ibu marah aja. Kamu seperti bapak kamu aja ya. Wih, merembet bawa-bawa bapaknya. Itu bahayanya kalau merepet. Belum lagi selesai tuh, kayak bapak kamu aja. Memang dasar orang Jogja selalu terlambat. Woi. Kenapa bawa-bawa Jogja? Sempat anak saya belum pakai teknik ini ya. Anak saya bilang masih kecil tuh ya, belum pakai teknik ini. Ibu, kalau aku terlambat, ibu marah, aku terima. Tapi kalau bapakku orang Jogja, itu salah ibu. Kenapa pilih orang Jogja? Itulah kalau kita menegur tentang kekhilafan anak, tidak dibatasi waktunya, merepet kemana-mana. Nanti bawa-bawa kakeknya lagi nanti. Seperti bapakmu aja memang zaman dulu kakeknya itu nggak pernah semua. Itulah kalau dari kecil tinggalnya di Tanjung Priok. Kenapa bawa Tanjung Priok? Paham ya Bu? Makanya kenapa harus dibatasi. Dan anak tersentuh. Kan kita sudah sepakat maunya tersentuh bukan tersinggung kan? Kita udah sepakat dari awal kan? Susah amat ya Bu Aisyah. Emang supaya masuk surga. Bu, susah Bu, hadiahnya surga. Kalau gampang, hadiahnya rice cooker. Panci, voucher. Ini
Tapi susah memang, butuh ikhtiar yang luar biasa karena hadiahnya surga. Ya Bu? Mau surga apa rice cooker? Yang udah punya rice cooker surga dong. Ya Bu? Ya ini. Teguran 1 menit. Setengah menit apa dulu Bu? Tegur perilakunya setengah menit. Setelah itu setengah menit apa? Puji perilaku yang sebelumnya dia sudah lakukan. Buat anak enggak, buat siapa aja. Tadi Mas Rudi siapa Mas Rudi? Saya tegur juga di mobil. Biasanya kalau dia acara Islam itu indah, dia bawa kamera vlog ya, karena sudah ada channelnya yayasan kami. Saya tegur, kamu kenapa nggak pakai tadi nggak begini? Kenapa kamu nggak di charge? Oh itu lihat dia setengah menit itu, ya. Kamu kok kayak gitu sih? Saya kecewa kamu nggak pakai kamera vlog. Setengah menitnya adalah, ya, kamu kan selama ini selalu, ya, setiap acara kamu langsung buka vlog, udah bagus sekali itu. Setengah menit lagi. Paham ya Bu? Negur suami begini juga. Setengah menit. Coba Bu. Sekarang pertanyaannya, apa dulu yang mau ditegur? Dia balas WA kita oka? Nggak bisa ditegur, emang begitu. Dia datang mukanya rata? Emang begitu, nggak usah ditegur. Laki-laki ingat kan 10 menit pertama mukanya rata kan? Mau ditegur apa, emang casingnya begitu. Ya, kita bisa tegur misalnya, ya, dia kasih uang belanja kita, ya, tapi kasar memberikannya, lempar, itu harus ditegur. Mas, aku bicara sebentar. Nah, kalau sama suami harus ada kalimat, aku bicara sebentar. Kalau perlu pakai batasan waktu 3 menit aja. Walaupun setelah itu berapa? 3 jam. Laki-laki kalau ibu kasih waktunya dan kasih durasinya, dia akan rela simpan gadgetnya. Kamu bilang apa? Mas, aku tersinggung kamu kasih uang dilempar. Yang tersinggung siapa? Dia bilang, aku tersinggung. Keliru kalau kita bilang, kamu bikin tersinggung aku. Itu salah. Ya, jadi sampaikan pesan saya. Yang tersinggung siapa? Dia kan belum tentu. Emang doyannya begitu? Dia tersinggung, malah dia senang gitu kan. Yang tersinggung kita, jadi sampaikan pesan saya. Mas, terserah ibu biasanya ngomongnya aku kah, saya kah, Umi kah, Bi. Umi tersinggung, Abi lempar uang pada Umi tadi gitu. Itu langsung, Beb, Beb, Eke tersinggung Beb. Lah kalau Beb kan pasangannya Eke. Ses. Itu juga lahir tahun 60-an tuh kalau panggil ses. Ya, iya, ya. Jadi kita sampaikan, saya tersinggung kamu lempar uang di depan saya. Ya, kamu kira itu kan kalimat salah. Kamu kira itu salah. Ya. Aku sedih. Kalimatnya gitu, aku. Ya, aku sedih kamu kayak gitu. Bisa jadi kamu nggak senyap tapi aku tersinggung. Boleh tuh. Sudah setengah menit. Belum puas. Tetap harus setengah menit. Cuma kalau suami nggak nunduk, aduh gimana cara naik napasnya? Astagfirullahaladzim ya. Sebab biasanya kamu kasih dengan baik-baik. Itu aku senang kalau kamu kasih baik-baik. Selama ini kamu begitu. Kenapa sih Mas? Boleh pakai tanya. Kenapa sih Mas? Capek ya? Itu nggak tersinggung. Dia tersentuh. Dia minta maaf. Astagfirullah maaf. Saya tadi nggak sengaja. Tidak sengaja. Buru-buru aja karena mau buru-buru. Sudah kan? Cukup kan? Cuman perempuan sering diulang-ulang lagi. Padahal kejadian ini tahun 1993. 2019 kita ulang lagi. Ingatkah kamu waktu itu? Kamu kasih uang aku, kamu kau lempar. Aduh, itu memang perempuan. Nggak tahu emang perempuan begitu sih. Karena 20.000 kata itu, ingin ulang lagi. Ya, jadi ini teguran 1 menit. Ini efektif sekali ya Allah. Ya, efektif sekali. Saya waktu itu berupaya keras ya untuk seperti ini. Makanya ada jam. Ya. Bu Aisyah, anak saya sudah besar sekarang. Nggak apa-apa, itu juga berlaku. Tapi nggak usah dikasih jam, nggak usah suruh berdiri situ. Siapa yang anaknya sudah mahasiswa? Siapa yang sudah berkeluarga? Ibu tetap ada yang ibu tegur kan? Pakai teknik ini. Ya, anak kita mungkin yang laki-laki sedang tinggal di rumah kita, istrinya sama kita, baru melahirkan, menyusui. Kita lihat anak kita nggak pedulikan istrinya, kita tegur. Ya, abang, bunda bicara 3 menit sebentar. Ingat ya, karena dia laki-laki. Walaupun itu anak kita bilang 3 menit aja. Sini. Ya, gitu. Ingat bicara sama laki-laki nggak usah tatap matanya. Nanti dia melengos, ibu yang tersinggung.
Abang, lihat bunda abang. Pasti anak laki gitu tuh. Lihat bunda abang. Kalau ngomong sama orang tua yang sopan, lihat bunda abang. Akhirnya nggak 3 menit, 1 jam cuman lihat abang. Ibu, supaya anak ibu lihat ibu waktu abang, bunda bicara. Pas dia lihat kita, kalau bisa ngitung dalam hati 5 detik tuh, 5 kali tuh, wa, ga, pat, ma, kita tunduk. Biarpun itu anak kita. Abang, bunda lihat, gitu. Bunda lagi kan? Bunda lihat istrimu kayaknya perlu perhatian, ya. Bunda bisa rasa sedihnya istrimu, ya. Kan setengah menit itu kan? Ya, please kasihlah perhatian. Memang begitu kalau baru melahirkan, menyusui, itu namanya ada baby blues. Gitu. Cuman kalau kita sama anak yang sudah besar tentu intonasi juga woles saja, woles. Woles. Anak sudah besar nggak mau lagi. Dia seorang bapak, malu juga ada istrinya. Dan tegur laki-laki nggak boleh depan orang. Ya. Ya, ajak di kamar, kasih nih bang, sini bang. Laki-laki tuh ingin seperti mafia tau. Sini bang. Apa bun? Anak yang kecil pun sekalipun, misalnya tuh, ya, dia lari-lari di mall, kakak sini, bun, hati-hati lari-lari kepleset ya. Anak laki-laki senang gitu kan bu? Siapa punya anak laki-laki bu? Ngomong bisik-bisik. Iya dia bangga, dia merasa saya seorang detektif. Ya laki-laki kan selalu ingin jadi hero. Iya, makanya kita harus bisik-bisik. Dia sedikit agak mafia itu otaknya memang. Ya, iya. Sini nak, apa? Sini. Tidak depan adeknya ya. Ya. Kamu kenapa begitu sama adek? Tuh anak laki juga jawabnya bisik-bisik. Abis ngeselin. Laki-laki begitu. Ya, 3 menit. Terus sampaikan bahwa sebab selama ini sebelum melahirkan, ibu lihat abang selalu ya mesra sama istri. Ya bang ya. Karena memang harus ditegur perilakunya. Yang namanya sabar ini harus dilakukan. Ya. Bukan sabar yang pasti kita lihat anak kita gitu ya, dia zolimi istrinya kita cuma begini doang. Nggak bisa, kita harus tegur tapi cuma setengah menit. Ini namanya seni menegur. Ya menegur tuh ada seninya. Supaya apa? Ibu seneng nggak yang namanya seni? Seni menjahit, bagus nggak jadinya? Seni ya, apa lagi? Seni melukis, seni menyulam. Yang namanya ada kalimat seni, itu buat kita senang. Jadi seni menegur. 1 minute. Apa bu? 1 minute teguran. Ibu maukah menjadi 1 minute mother? Mau bu? 1 minute mother. Jadi kalau mau menegur, 1 minute mother. Itu pun terbagi 2, setengah menit. Menegur apanya? Perilakunya. Setengah menit berikutnya, puji pelakunya. Paham ya bu? Yang masih punya anak kecil, masya Allah, alhamdulillah, bersyukurlah. Yang udah besar, tidak ada kata terlambat. Tetap pakai teknik ini. Ajarkan juga anak-anak kita, mantu kita, atau anak kita yang perempuan misalnya, ajarkan begini sama anaknya. Ya, karena kita gemes loh. Kita gemes juga kalau lihat anak kita marahin cucu kita. Tersinggung kita. Ya, ya, rasanya kita tuh pengen banget, tapi apa daya ya, bukan anak kita kan. Nah, maka pakai teknik ini akan membuat orang-orang tersentuh, ya. Karena dia jalan nih bu, jalan.